Shalom, selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan serta pendengar renungan pagi di mana saja berada. Puji syukur berkat Tuhan masih kita rasakan dan bisa kita nikmati di pagi hari ini, di mana kita boleh beristirahat dan bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, serta memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu pada kami hingga saat ini. Kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami dan memohon petunjuk-Mu untuk menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu, dan semoga hari ini kami terus dikuatkan dan mampu melihat sukacita dan damai sejahtera Allah yang selalu baru di setiap hari. Tuhan yang Maha Kasih, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu lewat bacaan Alkitab Yesaya pasal 2 ayat 4b. Anugerahilah kami hikmat-Mu untuk dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Yesaya pasal 2 ayat 4b, bunyinya demikian. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang minggu ini sebagai warga Gemim, kita merenungkan penglihatan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga yang kelima. Di tengah ancaman perang dan ketidakpastian zaman itu, Yesaya diberikan penglihatan tentang masa depan di mana gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak menjadi pusat perhatian dunia. Semua bangsa, bukan hanya Israel, akan berbondong-bondong datang karena mereka rindu akan pengajaran Tuhan. Mereka menyadari bahwa satu-satunya solusi bagi kekacauan dunia adalah tunduk pada hakim yang adil, yaitu Tuhan semesta alam. Jemaat yang diberkati Tuhan, sejarah Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memakai bangsa Israel sebagai saluran kasih-Nya, tempat di mana hukum-Nya dinyatakan dan dari mana Sang Raja Damai Yesus Kristus dilahirkan. Namun, Tuhan juga sering memakai bangsa-bangsa lain seperti Asyur, Babel, dan Persia untuk menyatakan kehendak-Nya, baik untuk mendisiplinkan umat-Nya yang tegak tengkuk maupun untuk menjadi alat pemulihan melalui raja seperti Kores dari Persia. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satu pemimpin, satu kekuatan politik, atau satu konflik pun di muka bumi ini yang berada di luar kendali tangan Tuhan.
Di tengah situasi dunia saat ini, baik ketegangan di Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Rusia, maupun dinamika politik di negeri kita diingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja melalui berbagai cara yang tak terduga untuk membawa manusia kembali kepada jalannya. Puncak dari kedaulatan Tuhan itu dijelaskan dalam ayat 4b. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat ini bukan sekedar tentang perlucutan senjata, melainkan tentang transformasi hati. Pedang adalah simbol kehancuran, dominasi, dan luka. Mata bajak adalah simbol kehidupan, pertumbuhan, dan kerja keras untuk kesejahteraan. Di markas besar PBB di New York, terdapat patung yang menggambarkan nats ini. Seorang pria yang dengan tenaga penuh memukulkan palu untuk mengubah pedang menjadi alat pertanian. Ini adalah simbol bahwa damai membutuhkan usaha yang sengaja. Pedang tidak akan berubah menjadi mata bajak dengan sendirinya. Ia harus ditempa. Artinya, kita harus bekerja keras untuk mengubah kemarahan menjadi pengampunan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dunia yang kita tempati belajar berperang seolah menjadi kurikulum utama. Kita bisa melihat anggaran militer dunia mencapai triliunan dolar. Sementara banyak orang yang masih kelaparan. Namun, perang tidak hanya terjadi di medan tempur. Di kota Jakarta ini, pedang kita seringkali adalah lidah dan status media sosial kita. Berapa banyak hubungan keluarga yang hancur karena tombak, kata-kata yang dilepaskan di grup WhatsApp. Berapa banyak pertemanan yang putus karena perbedaan pilihan politik atau kesenjangan ekonomi. Contoh nyata pada Perang Dunia Pertama terjadi peristiwa luar biasa yang disebut Christmas Trust, genjatan senjata Natal. Prajurit yang tadinya saling tembak di parit-parit perlindungan tiba-tiba berhenti karena mendengar lagu Natal. Mereka keluar, bersalaman, bertukar makanan, bahkan bermain bola bersama. Untuk sesaat, mereka mengubah pedang menjadi persahabatan. Jika para prajurit di tengah perang bisa melakukannya, betapa lebihnya kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Perubahan sikap dari merusak menjadi membangun ini hanya dapat dilakukan
secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Yesus datang bukan untuk mengangkat pedang melawan penjajah Romawi, melainkan untuk menyerahkan dirinya di paku kayu salib. Pengorbanannya adalah mata bajak. Allah yang mengolah tanah hati kita yang keras dan berdosa. Ia memutuskan siklus balas dendam dan membukakan jalan bagi kita untuk berdamai dengan Allah dan sesama kita manusia. Sebagai jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, marilah kita melakukan firman Tuhan ini dengan langkah konkret. Pilihlah kasih daripada kebencian. Berhentilah belajar perang di dalam pikiran kita. Berhentilah merancang cara untuk membalas kejahatan. Berikut tempah pedangmu. Di saat ini Bapak Ibu sedang memegang pedang dendam. Bawalah ke hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menempanya menjadi mata bajak yang siap memaafkan dan membangun kembali hubungan yang retak. Dan biarlah semua kita mulai dari keluarga. Damai sejati dimulai dari meja makan rumah kita, lalu meluap ke jemaat, ke tempat di mana kita bekerja, dan pada bangsa kita. Marilah kita hidup dalam damai dimanapun kita berada. Marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan atas sejarah dan kehidupan kami. Jadikanlah kami alat perdamaian-Mu, mampukan kami menempah pedang. Amarah kami menjadi mata bajak kasih. Kiranya damai sejahtera-Mu memerintah di hati kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus Sang Raja Damai, kami berdoa. Amin.